Halo anak-anak, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Yes, luar biasa. Baik. Sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, salah satu dari anak-anak saya untuk membawakan doa. Silakan. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Sekarang ada yang tidak hadir? Ada Pak. Berapa orang? Tiga, Pak. Baik. Berarti untuk minggu depan supaya semua hadir. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Ambil bukunya, persiapkan alat tulisnya. Sudah? Sekarang sebelum kita memaparkan pelajaran, ingat itu anjuran dari pemerintah, yaitu menjaga kesehatan. Apa itu anjuran pemerintah mengenai penyakit corona itu? Pakai masker. Kalau kita keluar memakai Masker. terus apa lagi? Dan cuci. Dan yang selanjutnya Jaga jarak. menjaga Jarak. jarak. Itulah cara untuk menjaga kesehatan. Baik. Sekarang pelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai bagian-bagian tubuh. Nah, sekarang kita melanjut ke pembelajaran kita yaitu mengenai tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema, organ gerak hewan. Nah, perhatikan anak-anak ke depan. Tujuan pelajaran 1. Dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan dan manusia secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtun. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok secara percaya diri. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu paragraf utama? Siapa yang tahu? Coba, satu orang. Ide pokok dari suatu paragraf. Iya, yaitu, terima kasih ya, ide pokok suatu paragraf. Nah, anak-anak, apabila paragraf utama terletak di awal kalimat, disebut kalimat deduktif. Apabila di akhir kalimat disebut paragraf induktif. Nah, coba kita simak teks bacaan berikut, yaitu mengenai organ gerak hewan. Teks bacaannya yaitu, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Nah, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Nah, makhluk hidup bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Nah,
Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem organ gerak. Berguna untuk apa itu guna organ gerak? Pertama berjalan, yang kedua berlari, selanjutnya menggali, selanjutnya selanjutnya berenang, terus iya, itulah tadi mengenai fungsi organ gerak pada manusia. Nah, sekarang perhatikan gambar organ gerak manusia di depan. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan ke depan. Ini adalah media pembelajaran mengenai organ gerak hewan dan manusia. Sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Bisa dilihat? Nah, terus tulang disebut alat gerak pasif. Karena apa dikatakan alat gerak pasif? Ya, karena tidak bisa bergerak sendiri. Jadi otot disebut alat gerak aktif. Bagaimana maksudnya? Karena dia bisa menggerakkan orang. Nah, sekarang mengenai fungsi daripada tulang. Fungsi tulang itu satu. Coba sana, si Kore. Apa yang pertama fungsi tulang? Sebagai tempat meletaknya otot, Pak. Sebagai tempat Meletaknya otot, Pak. ya, yang kedua itu siapa dia? Melindungi organ dalam manusia. Melindungi organ dalam Manusia. selanjutnya ini Sebagai pembentuk rangka tubuh. sebagai pembentuk rangka. Yang terakhir apa? Nah, inilah itu fungsi daripada tulang. Dan baru selanjutnya mengenai perhatikan ke depan anak-anak, yaitu fungsi otot atau daging. Satu, menggerakkan tulang. Baru yang kedua, Tahankan postur atau posisi tubuh. ya, yang ketiga, mengatur suhu saluran dalam sistem tubuh. Yang keempat, mengatur suhu. Nah, baik, itulah dulu mengenai organ gerak pada manusia sampai ke fungsinya. Nah, selanjutnya mengenai organ gerak hewan. Nah, anak-anak, di sini ada medianya lagi. Yang pertama sapi, yaitu bergerak menggunakan dan dua kaki depan dan dua kaki belakang. Nomor dua apa? Kelinci atau mamalia. Apa itu maksudnya juga? Iya. Baru selanjutnya yang ketiga, apa itu hewan? Atau terus hewan ataupun kata bergerak dengan dua kaki depan dan dua kaki belakang. Terima kasih. Itulah tadi mengenai hewan vertebrata bertulang belakang ya. Hewan vertebrata itu bertulang belakang. Baru hewan
Terima kasih. Nah, sekarang pembelajaran kita yang mulai dari pertama tadi sampai yang terakhir, apakah ada yang mau ditanyakan? Daniel. Coba, ada mau ditanyakan? Bapak. Sana, ada? Dan tidak tahu? Bapak. Tidak tahu semua? Bapak. Baik, kita sekarang melanjut mengenai evaluasi. Ya, kita buat evaluasinya, dikerjakan sekitar kita belah 10 atau 5 menit ya, sambil dikerjakan lalu dijawab. Baik anak-anak, silakan kumpul hasil evaluasi ke depan. Bawa sini satu-satu. Ini, antar ke depan. Lanjut. Lanjut, cepat-cepat. Lagi. Maju, angkat. Cepat. Pada ini dah. Dah kumpul. Evaluasinya sudah dikumpul. Kesimpulan daripada pelajaran kita yang pertama, dari bacaan teks mengenai organ gerak hewan ada dua paragraf, yaitu paragraf utama ataupun paragraf induktif dan paragraf deduktif. Yang kedua, di bawah ini yang termasuk dengan ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Yang ketiga, mencocokkan di mana seorang pendiri akan melakukan sebuah pertanyaan dan mempersiapkan satu sesi jawaban atau mencocokkan dengan pertanyaan yang telah tersedia. Yang keempat, soal dengan benar atau salah atau menjawab dengan mana yang benar, mana yang salah. Nah, baik, terima kasih. Sekarang pelajaran kita sudah selesai. Maju ke depan membawakan doa dan menyanyikan lagu wajib. Persilakan 2 orang ke depan. Halo.
Silakan duduk anak-anak. Terima kasih. Nah, pelajaran kita telah selesai. Ingat, tugas di rumah dibuka buku paketnya halaman 25. Itu dikerjakan di rumah. Sekian dan terima kasih. Semoga anak-anak kami dapat melakukannya dan melaksanakannya dengan baik. Terima kasih. Lanjut.